Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, Arkanul Iman. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun iman. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ad-Darsus Salis, Arkanul Iman. Arkanul Imani wa hiya sittah. Rukun iman itu terdiri dari 6 hal atau 6 macam. Yang pertama, antu'mina billah, hendaklah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Dan kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan itu setidaknya ada 4. Pertama adalah Al-Qur'an. Kedua adalah Taurat. Ketiga adalah Zabur. Keempat adalah Injil. Sedangkan di antara 4 kitab ini yang tidak mengalami perubahan atau tahrif adalah Al-Quran saja. Sedangkan Injil, Taurat, Zabur itu semua mengalami perubahan. Wa rusulihi, dan begitu juga kita beriman kepada rasul-rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah. Dan para rasul itu jumlahnya banyak, ada sekitar 1000-an. Sedangkan para nabi itu jumlahnya ada sekitar 100.000. Wa bil yaumil akhir, dan hendaklah kita beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan seseorang beriman terhadap takdir baik, begitu juga dengan takdir buruk. Dan kita mengakui bahwasannya itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma ahta'aka lam yakun liyusibaka." Apa yang menimpamu itu belum tentu akan membahayakan dirimu, dan apa yang membahayakan dirimu belum tentu itu akan menimpamu. Maka seseorang harus percaya terhadap takdir. Mau takdir itu baik mau buruk, kita yakin bahwasannya itu semua dari Allah. Dan kalau seandainya kita mendapatkan takdir yang menurut kita atau sekira kita ini buruk, maka tentu kita harus yakin bahwasanya itu berasal dari Allah, dan di balik itu semua mengandung banyak hikmah yang kelak insyaallah akan kita ketahui. Dan walaupun apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menurut kita itu buruk atau kurang atau apapun itu, apapun bahasa kita, maka kita perlu meyakini bahwasannya itu adalah sebaik-baik takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Betapa banyak orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik menurut dirinya, namun ternyata buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, tapi ternyata ketika diberikan rezeki yang banyak, akhirnya melalaikan orang tersebut dari beribadah kepada Allah. Berleha-leha, nyantai. Akhirnya dia sombong seperti Qarun. Naudzubillahi min dzalik. Tapi begitu juga sebaliknya, betapa sering seseorang diberikan takdir buruk menurut dirinya,
Tapi ternyata takdir tersebut baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang kena masalah. Tapi ternyata bermula dari masalah tersebut akhirnya membuka banyak hal positif untuk dirinya. Seperti seorang yang pernah masuk ke dalam penjara, dia cerita, alhamdulillah saya masuk penjara. Kalau saya nggak masuk penjara, saya belum tentu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Maka kita perlu meyakini apapun takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu adalah takdir terbaik untuk diri kita. Kemudian Syekh Abdul Razak rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-imanu asyraful matalib. Iman adalah sebaik-baik al-matalib, sebaik-baik permintaan atau permohonan. Karena seseorang yang memiliki iman kepada Allah itu adalah sebuah nikmat yang paling indah. Wa ajalul mawahib, dan sebaik-baik pemberian. Wa a'dhamul ahdaf, dan semulia-mulianya dan sebesar-besarnya tujuan. Karena tujuan yang paling mulia adalah mendapatkan keimanan. Seseorang yang memiliki iman, maka hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa alfaul ghayat, dan setinggi-tingginya cita-cita. Wa anbaluha, dan cita-cita yang paling mulia. Fabil imani yahyal abdu al hayah at-tayyibah fi hayatihi dunya. Dan seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki keimanan, maka hidupnya pasti akan tenang. Hidupnya pasti akan bahagia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana kamu hendak sabar ala ma lam tuhit bihi khubra, sedangkan kau tidak memiliki ilmu, sedangkan kau tidak memiliki keyakinan. Seseorang yang ingin agar dia diberikan sebaik-baik pemberian, yaitu iman, dia butuh ilmu. Bagaimana mungkin seseorang dia sabar sedangkan dia tidak memiliki ilmu? Contoh mudahnya, zaman Covid, banyak orang khawatir ketika dia pilek. Ketika seseorang tiba-tiba indera lidahnya tidak bisa mengecap, rasa manis, asin, semuanya tawar, semuanya hambar. Maka dia khawatir, jangan-jangan saya kena Covid, jangan-jangan saya sebentar lagi ini. Karena orang yang kena Covid sudah merasa kayaknya sebentar lagi saya mau mati ini. Bahkan banyak zaman-zaman Covid, orang kalau sudah tidak bisa merasakan rasa makanan, kayaknya saya bentar lagi mau mati nih, Covid ini positif. Kenapa demikian? Karena dia orang awam. Coba kalau seandainya dia seorang dokter, khawatir atau tidak, takut atau tidak? Ya takut, iya. Tapi apakah takutnya berlebihan? Dia akan memiliki opsi, saya indera pengecap saya, lidah saya tidak bisa merasakan rasa-rasa ini karena sebabnya ini. Kemungkinan ini. Saya pilek karena sebabkan kemungkinan ini. Takut jelas, pasti. Karena normal, wajar seseorang memiliki rasa takut. Tapi apakah dia akan kemudian dia fobia, kemudian dia tiba-tiba menulis wasiat kepada keluarganya, saya bentar lagi saya mau mati nih. Nah, dia tetap akan tenang. Makanya iman itu butuh ilmu. Maka benar kata Syekh Abdul Razak, keimanan adalah sebaik-baik pemberian dan semulia-mulianya tujuan. Wa yafuzu yaumal qiyamati bisawabillahil azim wa na'imihil mukim. Dan orang yang memiliki keimanan, dia akan beruntung. Dia akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan pada hari kiamat. Bisawabillah, karena ia mendapatkan pahala yang banyak, ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'imihil mukim, dan dia mendapatkan nikmat surga yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka barang siapa yang dia beramal saleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia memiliki keimanan, fala nahyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, ganjaran, balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik balasan, dengan setinggi-tinggi ganjaran. Wa thimarul imani wa atharuhul al-mubarakah, dan buah dari keimanan serta pengaruh yang diberkahi alal abdi fid dunya wa ukhrahu, baik di dunia maupun di akhiratnya, la tuhsa, keberkahannya, buahnya itu tidak bisa dihitung. Wala tustaqsa, dan tidak bisa untuk diperhitungkan, nggak bisa diperhitungkan, artinya tidak bernilai. Kalau masih bisa diperhitungkan, itu masih bisa dinilai. Misalnya seseorang panen buah, oh buah ini ditimbang, oh sekilonya harganya sekian. Atau buah ini karena busuk walaupun banyak, atau buah ini banyak banyak yang busuk sehingga ada sebagian ulat. Buah ini karena buah ini ada ulatnya, walaupun banyak, maka harganya sekian, bisa dinilai. Tapi iman, ganjaran, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu tidak bisa dinilai karena sangat berharga. Maka selama barang tersebut itu masih bisa dinilai, masih bisa ditimbang, maka sejatinya barang tersebut tidak begitu bernilai. Karena apa? Masih bisa untuk diungkapkan. Beda ketika sebuah barang atau beda dengan sebuah barang atau apapun itu, ketika dia tidak bisa untuk dinilai, maka itu barang yang sangat bernilai. Karena sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Berapa harganya? Saya belinya itu dulu cuma 1 juta. Tapi barang ini penuh dengan kenangan, maka barangnya tidak dinilai. Mau kamu beli ini 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, nggak akan saya lepas. Karena apa? Barang ini tidak bernilai, tidak bisa diungkapkan dengan nominal atau nilai. Nah, pahala surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu demikian. Bal inna kulla khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirah. Wa kullun difa'in syarrin yatahaqqaqu lil abdi fid dunya wal akhirah fa huwa min thimaril imani wa atharil azimati wal mubarakah. Dan begitu juga inna kulla khair, setiap kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat, wa kulla indifa, dan setiap kali seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari keburukan sehingga dia selamat baik di dunia maupun di akhirat, ini semua adalah buah dari keimanan seseorang dan atharnya dan pengaruhnya yang diberkahi. Maka ketika seseorang Allah selamatkan dari mara bahaya, seseorang harus mengucapkan alhamdulillah, karena dia menisbatkan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena saya memiliki iman, Allah selamatkan. Betapa banyak orang di luar sana yang tidak memiliki keimanan yang kokoh. Dia mudah terombang-ambing dengan isu, dia mudah terombang-ambing dengan syahwat, dia mudah terombang-ambing dengan syubhat. Sedangkan seseorang
yang dia memiliki keimanan, memiliki ilmu, tidak mudah terombang-ambing. Banyak di luar sana para profesor yang tertipu investasi bodong. Tapi ada orang strata pendidikannya rendah. Ketika ditawari, dia punya modal. Ketika ditawari, mau nggak investasi sama saya? Bagaimana konsep investasi? Begini dan begitu. Enggak, kayaknya ini ponzi. Ini kayaknya ponzi, ini riba ini. Saya nggak mau. Padahal dia punya modal, dia punya uang. Karena dia memiliki ilmu dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Dan karena dia juga memiliki iman, akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari transaksi-transaksi yang tidak diberkahi. Berbeda ketika seseorang yang mungkin dia tidak memiliki iman atau imannya sedang lemah. Dia mudah tertipu. Ini lumayan ini. Kapan lagi saya investasi? Modalnya sedikit, sudah ada yang mengelola, saya tinggal duduk-duduk dan dapat passive income. Padahal dia profesor. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan orang tersebut untuk menggunakan kecerdasannya. Bukankah investasi yang biasanya awalnya itu menggiurkan, usahanya sedikit, modalnya sedikit, effortnya sedikit, itu rata-rata investasi yang bohong, investasi bodoh. Padahal dia profesor. Karena iman, karena punya ilmu, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut Allah lindungi dari mara bahaya. Wal imanu ajallul mawahib, dan keimanan adalah semulia-mulianya pemberian. Wa a'dhamul ataya, dan sebesar-besarnya nikmat. Wa akbarul minan, dan sebaik-baiknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah minnatullah Subhanahu wa taala. Iman adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ala man yasha' min ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Kama qala jalla fi'ula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kecintaan kalian itu terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan indah sehingga hati kalian itu tenang, hati kalian itu nyaman. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kalian itu benci dengan maksiat, benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan. Maka ketika kita melihat ada sebuah maksiat, ada sebuah kekufuran, kemudian kita ini merasa benci, alhamdulillah, itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Betapa banyak seseorang di hadapannya itu kekafiran, kemaksiatan, dia malah merasa tenang. Saya masih bisa kok sholat khusyuk di diskotik. Saya masih aman kok, iman saya masih kuat. Walaupun saya di diskotik, saya nggak tergoda sama LC itu, sama ani itu. Saya nggak tergoda kok, iman saya masih kuat. Bagaimana mungkin dia bisa berbangga di tengah maksiat? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Jadi seorang mukmin dia adalah benci dengan maksiat. Bukan malah alhamdulillah saya di tengah maksiat saya masih bisa ibadah. Kemudian dia tidak berusaha untuk keluar. Dia tidak berusaha untuk menjauhi tempat maksiat tersebut. Ini ciri seorang yang beriman itu benci dengan maksiat, benci dengan kekufuran. Bagaimana hidupnya bisa tenang ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan? Bagaimana dia merasa tenang ketika Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepadanya memiliki anak, dan anaknya ada turun, ada wafatnya?
Bagaimana dia mau tenang hidupnya? Melihat kekafiran di depan matanya, kemudian dia bisa merasa tenang, hatinya tidak tercabik-cabik. Bagaimana dia merasa tenang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya sedang direndahkan. Jadi orang beriman, dia adalah benci dengan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, dan itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, dan ingatlah itu adalah fadlan, nikmat, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka berangan-angan agar mereka bisa masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian berangan-angan atas keislamanku. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pemberian yang paling indah, memberi nikmat. Apa itu? Iman. An hadakum lil iman. Allah memberi petunjuk kalian sehingga kalian memiliki keimanan. In kuntum shadiqin. Jika seandainya kalian orang yang jujur. Nikmat iman adalah nikmat yang paling indah, tidak bisa disetarakan dengan apapun itu. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadlu, bukan karena keutamaan, bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan hati kalian. Maka hati yang tenang itu pemberian dari Allah. Hati yang nyaman pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, kemudian hati kita tenang, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Betapa banyak orang di luar sana, saudaranya mendapatkan nikmat, bukannya malah bahagia, malah sengsara. Kenapa dia dapat nikmat? Kok enggak aku? Kok dia terus? Aku kapan? Kok lagi-lagi dia? Lagi-lagi saya. Ada tetangganya, ada saudaranya beli mobil baru, kepanasan. Di situ paling juga mobilnya jadi ini. Ya harusnya kan kita sebagai seorang mukmin, lihat saudara kita kan harusnya senang, bahagia. Maka penyakit hati yang seperti ini itu kelainan. Maka enggak harus seseorang itu memiliki kelainan fisik dan lain sebagainya. Cukup seseorang melihat saudaranya mukmin mendapatkan nikmat, kemudian dia tidak merasa bahagia. Ini kelainan pada hatinya. Lihat temannya diterima di universitas bergengsi, kok dia bisa ya? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan nyogok itu, nilainya aja lebih rendah dibanding saya. Itu Pak pasti punya orang dalam itu. Kan akhirnya suudon. Harusnya kan seorang mukmin, orang dapat nikmat bahagia. Sebagaimana ketika dia bahagia ketika mendapatkan nikmat. Jiwa yang tenang, hati yang tenang, itu adalah nikmat pemberian dari Allah. Bisa tenang, bisa bahagia melihat saudaranya bahagia. Wal ayatu fi hadhil ma'na katsirah, dan ayat-ayat yang berkaitan tentang indahnya iman itu sangat banyak. Wa huwa yaqumu ala usulin 'azimatin wa ususin matinah la qiyama lil iman illa 'alaiha. Dan keimanan ini adalah usul 'azimah, adalah pondasi yang sangat agung. Wa ususul matinah, dan sebuah pondasi yang sangat kokoh. La qiyama lil imani illa 'alaiha, yang mana keimanan seseorang itu tidak mungkin berdiri kecuali atas dasar pondasi-pondasi ini. Fa inna masalah hadhil usul
ma'al imani kamasalil asasil bunyan. Karena permisalan ini ma'al usul, dengan permisalan antara pondasi dengan keimanan seseorang, itu kamasalil asasil bunyan, sebagaimana pondasi pada sebuah bangunan. Wal usul lil asjar, begitu juga akar pada sebuah pohon. Tidak mungkin pohon itu bisa berdiri kokoh diterpa di angin yang begitu dahsyat, kemudian pohon tersebut tidak tumbang. Salah satu sebabnya karena dia memiliki akar yang kokoh. Beda ketika pohon itu tidak memiliki akar yang kokoh, maka akan mudah terombang-ambing ketika angin itu berhembus. Walaupun angin tersebut itu angin sepoi-sepoi. Maka bagaimana lagi ketika angin yang berhembus itu adalah angin badai, angin tornado. Maka tentu pohon-pohon yang akarnya tidak kuat maka akan sangat mudah untuk terombang-ambing, bahkan bisa jadi tercabut dari tanah tersebut. Kama yadullu lidzalika qaulullah ta'ala, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin athuha thabitun wa far'uha fis sama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah permisalan, masalan kalimat thayyibah, yaitu sebuah kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah tersebut? La ilaha illallah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasyajaratin thayyibah, sebagaimana sebuah pohon yang thayyib, sebuah pohon yang bagus, rindang. Thabitun wa far'uha fis sama, sebuah pohon yang rindang, yang bagus, yang membuat orang yang melihatnya itu bahagia. Atluha thabitun, akarnya itu menghujam kuat ke bawah. Wa far'uha fis sama, dan dahannya itu menjunjung tinggi. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang setiap kali itu sering memberi manfaat buahnya dari buah-buah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan agar apa? Agar manusia mau berpikir. Fahada masalu darabahu Allah Subhanahu wa ta'ala li ibadihi, dan contoh ini adalah contoh permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang mukmin. Wa da'ahum li ta'ammulihi wa tafakkuri fihi, dan seorang mukmin diseru untuk merenungi dan memahami kandungannya. Fi bayanil imani wa usulihi, dalam kandungan penjelasan iman dan akar-akarnya, pokok-pokoknya yang bisa menguatkannya. Wa ma yaqumu alaihi, dan bisa menegakkannya. Wa ma yatafarraqu anhu min furu'ihi, yang mana iman tersebut itu bisa memiliki cabang. Wa ma yatalattabu alaihi min thimarin wa fawaidin yanaluha ahlul imani fid dunya wa ukhrahum. Dan seseorang bisa mendapatkan hasil buah, begitu juga manfaat dari keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik manfaat tersebut bisa dirasakan ketika di dunia maupun di akhirat. Wa syahid min iradillahi ta'ala qauluhu jalla wa ala jalla fi ulahu, dan syahid atau bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada ayat tersebut adalah asluha thabit, yaitu pondasinya kokoh menghujam. Fakama anna syajar la yaqumu illa ala usulin, sebagaimana sebuah pohon itu tidak mungkin bisa berdiri kokoh kecuali memiliki akar yang kuat. Fakadzalikal iman la yaqumu illa ala usulin wa arkanin wa da'aimihi. Begitu juga dengan iman. Iman itu tidak mungkin bisa berdiri kokoh kecuali dia memiliki akar, memiliki pondasi yang kuat.
Wa idza kanatis syajaratu idza quti'a asluha matat. Sebagaimana sebuah pohon, ketika pohon tersebut itu akarnya dipotong atau akarnya diambil, maka pohon tersebut akan mati. Fakadzalikal iman. Begitu juga dengan iman, idza udima asluhu intafa. Begitu juga dengan keimanan seseorang, ketika akarnya, ketika pondasi keimanan seseorang itu dicabut, pondasi keimanan yang terdiri dari 6 hal itu dicabut, maka seseorang pasti akan merasakan dampak yang sangat mengguncang jiwanya. Walam yuntafa bi amalin wala qurbah, maka dia akan merasa tidak bermanfaat amalnya, begitu juga amal solehnya. Buat apa saya beramal? Buat apa saya beramal kepada zat yang tidak nampak? Karena dia tidak memiliki iman. Padahal tidak setiap hal itu harus, setiap hal yang menunjukkan ada itu tidak harus ada wujudnya. Tidak harus setiap hal tersebut itu nampak di hadapan kita. Kita percaya nyawa itu ada, tapi kita tidak pernah melihat nyawa. Kita percaya bahwasannya angin itu ada, tapi kita tidak pernah melihat wujudnya angin. Maka banyak orang-orang di luar sana, negeri barat, dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di kehidupannya terombang-ambing. Masyarakat ke kanan, yang lain ke kanan, ikut kanan, yang lain ke kiri, ikut ke kiri. Akhirnya terombang-ambing. Maka banyak orang-orang di negeri barat sana tidak percaya akan Tuhan. Padahal iman, percaya akan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kodrat, sebuah tabiat manusia. Tabiat manusia itu percaya akan adanya Tuhan. Kalau ketika ada seseorang dia sampai pada titik tidak percaya akan Tuhan, maka dia sudah menisi kodratnya, sudah menisi asalnya. Sebagaimana dunia ini bisa berjalan dengan begitu indahnya, tertata rapi, tentu kita yakin di sana ada yang mengatur. Sebagaimana sebuah pemerintahan, sebuah negara, sebuah kota, ketika kota tersebut itu tertata rapi, lalu lintasnya rapi, kemudian sungainya bersih, rapi, kemudian masyarakatnya rapi, maka kita perlu yakin di sana ada yang mengaturnya, ada pemimpinnya yang membuat undang-undang. Maka bagaimana mungkin sebuah negara yang katanya bersih, rapi, tertata, tapi rata-rata penduduknya tidak percaya akan Tuhan? Maka jangan pernah kita merasa takjub dengan majunya negara barat, negeri barat. Untuk apa negerinya maju tapi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama saja. Seperti dia tidak percaya bahwasannya negerinya maju karena salah satu wasilahnya penemuan yang dia hasilkan. Di Jepang misalnya, sekarang banyak para pekerja itu robot. Negerinya tertata rapi. Tapi apa? Rakyatnya tidak percaya akan adanya Tuhan. Ya sama. Dia seperti tidak percaya. Saya nggak percaya itu robot. Padahal jelas-jelas di matanya robot. Yang buat siapa? Dia sendiri. Berarti dia nggak percaya dengan buatannya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang dia tidak beriman, tidak memiliki keimanan, faqad habita amaluhu, maka amalnya akan sia-sia. Sebanyak apapun seseorang amalnya, perbuatan baiknya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, ya sia-sia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.
banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, tapi tidak percaya kepada iman. Maka kadang ada orang-orang liberal itu mengkomparasikan, membandingkan antara orang muslim dengan orang barat. Buat apa muslim? Buat apa punya agama? Tapi akhlaknya bejat, masih itu suka berdusta, masih korupsi. Mending orang barat tidak percaya Tuhan tapi pinter. Bagaimana mau kita membandingkan? La yastawil a'ma wal basir. Orang buta itu nggak akan sama dengan orang yang bisa melihat sampai kapanpun. Dan ketika kita berbicara masalah dusta, setiap orang pasti ada oknumnya. Setiap hal ada oknumnya. Tinggal aturan yang dibuat itu apakah benar atau salah. Kita tidak mengingkari bahwasannya ada orang muslim yang korupsi, iya ada. Dan di luar sana ada orang di negeri barat tidak memiliki agama, ateis, tapi jujur, masya Allah, jujurnya luar biasa. Kita tidak kita tidak menyaksikan bahwasanya itu ada. Tapi tidak mungkin orang bisa melihat dengan orang Buddha itu disamakan. Kalau masalah oknum ada. Nah, ketika tatanannya, aturannya itu sudah tidak mungkin, ya bagaimana mau dibenarkan? Padahal tabiat manusia, normalnya manusia itu percaya akan adanya Sang Pencipta. Normalnya manusia, tabiat manusia itu ada zat yang mengatur. Fal a'malu wat ta'atu wa anwa'ul qurbat innama takunu maqbulatan minal amil idza kana qa'imatan ala imanin sahihin wa aqidatin rasihatin thabitatin fil qalbi. Dan amal saleh serta ketaatan serta berbagai macam amal-amal saleh takunu maqbulah, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang melaksanakannya, ketika orang yang berbuat itu memiliki keimanan yang dibenarkan oleh syariat. Wa aqidatur rasihah, dan akidah yang kuat di dalam hatinya. Walihada fal imanu bi usulihi al-azimati wa ususihi al-matinah yusahhihul a'mal. Maka oleh karena itu, keimanan yang kuat, keimanan yang akarnya, pondasinya itu kuat, akan bisa menjadikan amalan seseorang itu benar. Ketika seseorang beramal, muncul rasa-rasa riya, datang keimanannya. Untuk apa engkau beramal sedangkan engkau riya? Engkau tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari amal yang engkau kerjakan. Keimanannya tadi, keimanan kepada Allah, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Akhirnya riya yang ada di dalam amalnya sedikit demi sedikit akhirnya terkikis, sehingga akhirnya hilang. Maka seseorang wala takunu maqbulatan illa bihi, dan seorang amalnya tidak akan diterima kecuali dia memiliki iman. Kama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Maka barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, wa sa'a sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkannya, wa huwa mu'min, dan ia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka usahanya, apa yang dia tempuh selama ini adalah usaha yang tidak sia-sia belaka. Wa kama qala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min,
Dan ayat-ayat ini banyak macamnya, ayat-ayat yang semacam ini banyak. Maka ihwafillah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik keimanan, sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu hendaklah seseorang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Jangan sampai seseorang itu lupa, seseorang itu tidak bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Di luar sana banyak orang bingung mencari keimanan, mencari dogma yang masuk akal, bingung. Maka pernah terjadi diskusi, kenapa banyak negeri barat orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Salah satu sebabnya karena ideologi Islam itu ideologi yang paling masuk akal. Ideologi Islam itu yang paling masuk akal. Seseorang beramal soleh akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Seseorang berbuat maksiat maka dia akan memperoleh akibatnya. Karena di luar sana ada, mau sebanyak apapun amal, sebanyak apapun dosa, sama saja. Ketika dosanya banyak, nanti akan ada yang menebus dosanya. Kan enak sekali. Dia yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Begitu juga kenapa kok banyak orang-orang yang di Eropa sana akhirnya masuk Islam dan rata-rata akidahnya adalah akidah Wahabi. Sempat ini menjadi pertanyaan kami. Kenapa banyak kawan-kawan yang dari Eropa ketika kami kuliah alhamdulillah ketika kuliah di Universitas Madinah, kami selalu bertanya, kenapa kok rata-rata yang mu'alaf, karena rata-rata yang dari negeri barat itu rata-rata mu'alaf, sedikit sekali yang dari kecil itu muslim. Kemudian ketika dia mu'alaf, dia belajar agama, kenapa kok akidahnya jadi Wahabi? Jadi akhirnya ya akidahnya manhajnya manhaj salaf, cita-citanya kuliah di Arab Saudi. Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena akidah manhaj salaf adalah sebuah ideologi yang masuk akal. Masuk akal, gampang diterima. Masalah keimanan, masalah istiwa, ya Allah istiwa, terserah Allah mau istiwanya bagaimana, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak membagaimanakan, tidak mentahrif, tidak mentakwil. Ya kalau Allah istiwa kan berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat kan berarti Allah nggak mampu, berarti Allah butuh bantuan. Kalau Allah ini kan ini, akhirnya apa? Allah nggak di mana-mana. Ya Allah nggak di mana-mana, terus gimana? Terus Allah di mana-mana ya sama saja. Maka konsep akidah manhaj salaf itu masuk akal. Saya akhirnya banyak kawan-kawan dari negeri barat, dari Eropa, dari Amerika akhirnya bermanhaj salaf karena masuk akal. Allah beristiwa, ya sudah Allah beristiwa, sudah selesai. Summa stawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas. Gimana arsy? Pokoknya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lah gimana? Ya karena enggak setiap hal itu harus logik di akal kita. Dan itu yang logik. Karena sesuatu yang enggak bisa kita cerna, tidak sesuatu hal yang tidak bisa kita terawang, ya itu sesuatu yang masuk akal. Ya bagaimana kita mau Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy? Gimana caranya? Ya enggak tahu. Kita nggak pernah lihat Allah beristiwa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah beristiwa. Sebagaimana pelaku kejahatan, kita nggak punya bukti, CCTV nggak ada, saksi nggak ada. Tiba-tiba ada orang yang misalnya ada kasus kejahatan, kemudian misalnya penjahatnya ditangkap. Bagaimana caranya kamu melakukan kejahatan? Begini dan begitu. Pilihannya polisi apa? Percaya atau tidak? Ya sudah. Walaupun kok nggak masuk akal ya pilihannya cuma itu. Percaya apa tidak? Buktinya kan ada. Buktinya kan terjadi pencurian. Begitu juga firman Allah, buktinya apa? Firman Allah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang
mengkabarkan kepada kita. Allah beristiwa di atas ar, ya sudah istiwa di atas ar, wis nggak usah dibagaimanakan begini dan begitu, pusing umat. Maka ini nikmatnya seseorang bisa mengenal manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, ada pertanyaan di sini? Ya, silakan Zaki. Boleh enggak seseorang yang tidak pernah belajar tiba-tiba ujian dan hasil jawaban ujian tersebut itu berasal dari AI? Yang pertama, kalau dihukumi seseorang yang tidak pernah belajar kemudian tiba-tiba ujian selama aturan itu membolehkan, tidak masalah. Karena bisa jadi apa? Ada orang memang dia tidak ikut belajar formal, tapi dia belajar di luar sana. Sedangkan aturan terkadang yang penting orang itu bisa menjawab soalnya dan dia lulus. Urusan dia belajar atau tidak itu urusan dia. Iya kan? Dan orang begitu juga orang kalau dia misalnya ikut belajar, kan belum tentu juga dia bisa menjawab. Maka selama aturan itu memperbolehkan, orang nggak pernah ikut belajar formal, misalnya nggak pernah hadir, tiba-tiba ujian. Dan kalau misalnya standar yang dijadikan standar kelulusan itu ada berhasil tidaknya menjawab soal, itu dibenarkan walaupun dia tidak pernah hadir, sehingga dia dinyatakan lulus, itu tidak masalah, maka tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah dia menjawab soal tersebut bukan berdasarkan atas apa yang dia ketahui. Dia bertanya kepada orang lain. Maka secara tidak langsung ini adalah ghish. Ini adalah sebuah bentuk kecurangan. Dan sebuah bentuk kecurangan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Lanjut lagi, ketika seseorang misalnya ternyata dia akhirnya lulus dari hasil curang tersebut, ya nyontek itu juga curang, nanya sama ChatGPT juga curang. Nah kemudian ketika dia mendapatkan ijazahnya itu digunakan untuk kerja, sehingga kemudian lembaganya itu menilai dari hasil, oh ini orang nilainya bagus, dilihat oh karena nilainya bagus akhirnya diterima. Padahal nilai bagus itu dari cara kecurangan. Maka ini bisa mempengaruhi keberkahan dari apa yang dia dapatkan. Gajinya bisa tidak berkah. Ketika tidak berkah, yang ada itu adalah bala, bukan apa? Bukan nikmat. Musibah, bukan nikmat. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan lain? Silahkan, Amro. Mengenai konsep sedekah sholat itu bagaimana? Konsep sedekah sholat, berupa sholat, misalkan seorang yang masuk itu sudah sholat mudah-mudahan. Ya. Wallahu taala alam, ini berdasarkan kisah yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu beliau biasa salat Isya itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya di mana? Di Masjid Nabawi berjamaah dengan Nabi. Nah, setelah selesai salat Isya berjamaah bersama Nabi, salat Isya atau salat Maghrib. Ini setelah selesai salat, Mu'adz bin Jabal itu kembali kepada kaumnya. Kemudian Mu'adz itu menjadi imam di kaumnya, mengimami. Padahal Mu'adz bin Jabal itu sudah sudah sholat. Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari sini, boleh orang itu sedekah sholat.
ketika apa? Yang jadi imam itu ada orang yang sudah sholat. Artinya dia imam, dia menyedekahkan sholatnya kepada makmum. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya konsep sedekah sholat ini enggak harus apa? Dia jadi imam. Kan tadi kan ini kan kesimpulannya istinbat mereka dari kisah Mu'ad bin Jabal. Maka ada sebagian mempersyaratkan di sini boleh ketika dia jadi imam, tapi sebagian ulama tidak mengharuskan dia posisinya jadi imam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, suatu ketika ada sebuah kisah sedikit lupa intinya Rasulullah SAW melihat ada salah seorang sahabat yang belum sholat, kemudian mengatakan hal la yatasaddaq alaihi, maukah di antara kalian itu bersedekah kepada saudaranya. Maka di sini menunjukkan tidak menutup kemungkinan yang imam adalah sahabat yang tadi masbuk tadi belum sholat, sedangkan yang makmum adalah sahabat yang sudah sholat. Nah konsepnya bagaimana? Ya wallahu ta'ala seperti itu. Pahalanya ya insya Allah kalau dilihat dari hadis-hadis demikian, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Karena pertama dia sudah sholat wajib, menggugurkan kewajibannya. Kemudian yang kedua dia sudah sholat sedekah, sehingga saudaranya bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tarik silahkan. Kalau seandainya suatu lembaga pendidikan itu membolehkan praktek tersebut, misalnya curang ya, nyontek, nanya ChatGPT, atau di antara peserta yang ikut ujian tersebut itu misalnya yang paling pintar, kemudian jawabannya itu disodorkan kepada yang lain biar semuanya jawabannya seragam dan diharapkan semuanya lulus. Kalau seandainya praktek seperti itu diperbolehkan oleh suatu lembaga, maka ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya perbuatan itu boleh. Karena apa? Asalnya itu adalah sebuah kecurangan. Karena seseorang ketika ujian, ya apa yang diuji? Maklumatnya, pengetahuannya. Nah, sedangkan jawaban yang dia tulis itu bukan berdasarkan maklumatnya, bukan berdasarkan pengetahuannya, tapi pengetahuan orang lain. Artinya dia bukan mengerjakan bukan atas dasar usahanya sendiri, tapi usaha orang lain. Dan standar terkadang seseorang itu dinyatakan lulus atau tidak kan nilai. Sedangkan misalnya pihak misalnya Dirjen, Direktur Jenderal Pendidikan itu kan nggak ngecek satu-satu apakah ini curang apa tidak. Bisa jadi di lembaga tersebut tuh memperbolehkan kecurangan, mencontek, nyebar soal kunci jawaban atau soal ujian, sehingga agar lembaga pendidikan tersebut itu semuanya lulus 100%. Kalau lulus 100% nanti bisa dapat kucuran dana. Ya kan biasanya kan orang atasan kan lihatnya kan dari situ. Oh ini seberapa banyak persentase kelulusan berapa besar. Kalau misalnya 100%, akhirnya kan dari pihak atasan kan semangat untuk mengucurkan dana. Kalau persentase kelulusannya itu kecil, maka ada kemungkinan ini yang lulus kecil dipotong. Maka akhirnya ada sebagian lembaga yang menjadikan itu adalah hal yang legal. Maka itu tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran karena asalnya itu adalah sebuah kecurangan. Wallahu taala alam bishawab. Ada pertanyaan lain? Apa? Hukum membeli ijazah. Hukum membeli ijazah, ya. Hukum membeli ijazah, wallahu alam. Wallahu alam.
Karena ini butuh diuraikan. Ada orang yang membeli ijazah, tapi umumnya orang membeli ijazah itu membuktikan bahwasanya dia nggak mampu, sehingga dia beli, sehingga dengan beli nilainya bagus. Ketika nilainya bagus, dia bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang dia inginkan. Maka ini kan curang, ini nggak jujur gitu loh. Sejak awal nggak jujur. Sejak awal nggak jujur. Kalau bagaimana kalau sesuatu itu dibangun atas ketidakjujuran, maka nanti akan menghasilkan, membuahkan ketidakjujuran yang lain. Dan kalau dikatakan boleh selama dia mampu, layak, nah kalau dia layak ngapain dia beli ijazah? Harusnya dia ikut. Buktikan bahwasanya memang dia layak untuk mendapatkannya. Menguji ijazah. Tidak bisa disamakan dengan orang misalnya nyogok untuk SIM gitu loh. Karena memang terkadang tidak dipungkiri ada sebagian yang memang layak untuk mendapatkan SIM, tapi digagalkan. Ya, walaupun hukum asalnya kalau orang normalnya, orang kalau nembak SIM menunjukkan bahwasanya nggak layak. Dia ujian enggak, kalau dia udah dapat SIM. Kecuali kalau dia sudah ujian, dia lolos, cuman tinggal nyenggol dikit gitu dianggap dianggap gagal, terus ngulangi lagi. Besok lagi diulangi dikit lagi. Kemarin nyenggol dikit, anunya jatuh. Mungkin masih masuk akal lah, dianggap gagal. Coba lagi, nyenggol dikit, nggak jatuh, kemudian gagal. Padahal ya dengan berbagai macam cara, gimana caranya agar disulit-sulitkan. Ya mungkin akhirnya mungkin bisa jadi dia mau nggak mau agar dia bisa menjalankan, misalnya mau nggak mau ya karena ada kebutuhan yang mendasar, mau tidak mau dia harus nyogok misalnya, karena mungkin dia anak laki-laki satu-satunya, ibunya, adik-adiknya, kakaknya perempuan pergi kemana-mana kan mau tidak mau harus butuh mahram. Ada mobil di rumah, nggak ada yang bisa nyetir, mosok adiknya mau disetilin sama sopir terus gitu kan. Sedangkan di dalam mobil tersebut cuma berdua-duaan, bukankah ini menimbulkan fitnah, menimbulkan madarat? Dia mau tidak mau harus punya SIM. Sedangkan dia berkali-kali ujian SIM gagal terus dengan dalih berbagai macam cara. Ya mungkin solusi terakhir ya nyogok. Tapi tadi kan tidak bisa disamakan, tidak bisa dikomparasikan dengan orang beli ijazah. Wallahu taala alam bissawab. Fadhal Sadat. Ya. Dia sudah paham tapi imannya tidak terlalu kuat. Jadi setelah selesai mungkin di pendidikan selanjutnya dia punya komitmen lebih giat lagi belajar. Apakah ke depannya nanti tetap seperti itu maksudnya bagaimana? Apakah ijazah yang sebelum dipakai itu masih tetap mengalir? Oh ya. Nah misalnya seseorang mungkin karena dulu imannya lagi lemah ya, taruhlah imannya lagi lemah, atau mungkin karena dianggap itu sebuah kewajaran, akhirnya ya sudah saya tak beli ijazah tanpa usaha, dan di satu waktu akhirnya dia tahu bahwasannya itu adalah perkara yang haram, curang, haram. Apakah tetap mengalir dosanya tadi gitu ya? Ya, ketika dia sadar kemudian dia mengakui saya dulu salah, saya nggak tahu, mungkin saya anggap wajar atau apa. Kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin dia bisa mendatangi lembaga terkait, misalnya dulu saya ini ijazah ini saya beli. Atau misalnya ijazah yang dipakai itu adalah ijazah kuliah gitu. Dulu mungkin dia ketika ujian nyontek gitu atau nyogok
dosennya sehingga biar diluluskan begitu. Dan saat ini dia bekerja. Nah, solusinya apa? Dia datang kepada HRD atau pimpinan perusahaannya, tempat dia bekerja. Dia sampaikan, nilai yang saya gunakan untuk memperoleh pekerjaan ini, nilainya ini nggak sah. Karena dulu saya nyontek, karena saya dulu ini, sampaikan kepada pimpinan. Nah, ketika pimpinan atau orang yang memiliki kewenangan atau misalnya memiliki kewenangan, dia mengatakan, oh nggak apa-apa, memang nggak apa-apa, ijazah kamu nyontek nggak apa-apa, tapi skill kamu nggak kalah dengan nilai yang kamu dapatkan ijazahmu dulu. Ketika pimpinan mengatakan ini nggak masalah, ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi yang penting itu istighfar, taubat, dan akui kesalahannya. Sampaikan, saya dulu memperoleh pekerjaan ini melalui ijazah ini karena dengan cara yang curang atau tidak dibenarkan. Kalau orang lembaga atau orang yang memiliki kewenangan mengatakan tidak masalah dan tidak mempermasalahkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kamu ternyata nyontek, walaupun misalnya antum punya skill yang dibutuhkan tadi, udah tak pecat, ya udah terima apa adanya, karena antum memulai dengan sesuatu hal yang salah. Daripada berlarut-larut dosa terus mengalir, atau keberkahan, atau taruhlah ya mungkin tidak dosa, keberkahan dari gaji yang antum dapatkan itu terus digerogoti, ya untuk apa gitu loh. Padahal hidup kita ini yang kita cari ini kan ketenangan. Bagaimana mungkin seseorang hidupnya bisa tenang ketika hidupnya tidak diberkahi? Wallahu taala alam bissawab. Tidak ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.